Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban bil islam Nabi Muhammad Nabiya wa Rasul. Sadaqallah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang sangat bagus bagi kita semua. Bunyi doa tersebut kira-kira seperti ini. Allahumma ij'alna barra zakiyan rasyidan wa ambatna fil Islam nabatan hasan. Ya Allah, jadikanlah kami bar taqiyan rasyidan, orang yang baik, orang yang bertakwa, dan orang yang cerdas. Wa ambatna fil Islam, dan tumbuhkanlah pada kami fil Islam, dalam Islam, nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik. Kawan-kawan semua, ada kata cerdas di situ, ada kalimat cerdas. Izinkan bagi saya untuk menyampaikan sebuah kisah ketika di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ada tiga pemuda Yahudi yang mendatangi Amirul Mukminin tersebut. Tiga pemuda tersebut melakukan dialog yang sangat menarik. Beliau itu sedang duduk sambil santai gitu ya, itu. Tiba-tiba datang, "Wahai Umar, saya ingin bertanya kepada Anda. Jika pertanyaan ini bisa dijawab, saya dan kawan-kawan saya akan memeluk Islam. Tapi jika seandainya tidak bisa menjawab, tolong hentikan dakwahmu dan mensucikan nabimu." Kata Umar, "Baik, apa yang ingin kalian tanyakan?" "Wahai Umar, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan pintu langit akan ditutup dan kapan pintu langit akan terbuka?" Umar SAW, ini pertanyaan menjerumuskan katanya. Yang kedua, di manakah letak kuburan yang berjalan? Yang ketiga, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan dari golongan jin dan bukan dari golongan manusia, tapi mampu mengajak kepada kaumnya. Yang selanjutnya, tolong sebutkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikeluarkan dari induknya. Dan yang terakhir, ceritakan kepada kami kisah pemuda yang memegang teguh ketauhidannya. Kata Umar, ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus, tapi tidak semua para sahabat mampu menjawabnya karena punya kelasnya masing-masing. Kalau kalian ingin berantem sama saya sarankan tambah orang lagi. Kata Umar, kalian tidak bakalan mampu bertarung dengan saya dengan 3 orang. Saran saya tambah lagi. Tapi kalau untuk masalah akademik, pintaran, ada orangnya. Nah, Umar itu langsung ngomong, "Salman, tolong panggilkan Ali bin Abi Thalib." Salman pergi, bertemu dengan Ali. "Wahai Ali, Anda dipanggil sama Umar. Ada apa?" "Gak tahu tuh. Dia lagi dialog sama 3 pemuda Yahudi." "Oh gitu, ya sudah. Kalau begitu dia langsung pakai sorbannya dan pergi menghadap." Wahai Amirul Mukminin, ada apa?" "Gini Li," katanya,
ini ada pemuda-pemuda ini yang bertanya, tapi syaratnya cukup berat. Emangnya kenapa? Jika pertanyaannya bisa dijawab, mereka masuk Islam. Tapi kalau misalnya tidak bisa kita jawab, kita tidak boleh berdakwah lagi kan? Oh begitu. Coba diulang lagi pertanyaannya. 3 pemuda tersebut bertanya, ini Li, kita pengen nanya, kapan pintu langit itu ditutup dan kapan pintu langit itu akan terbuka? Ali langsung jawab, pintu langit itu akan tertutup ketika kita syirik billah. Kita sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu langit itu akan terbuka jika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget mereka, pinter oke ya. Si Ali teh. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Di mana letak kuburan yang berjalan dengan penghuninya? Ali langsung menjawab, yang kalian maksud itu adalah Yunus bin Matta. Kok kamu tahu? Ya tahu lah, karena saya belajar sama nabi saya. Yunus bin Matta itu seorang nabi yang diutus oleh Allah, punya kelebihan ketika berdakwah, tapi dakwahnya itu sedikit pesimis, gitu ya. Di sebuah tempat, nama kaumnya itu Nineve. Dan Nabi Yunus berdoa kepada Allah karena kaum itu nggak mau nurut. Akhirnya Allah akan mengabulkan di hari ke-40 doanya Nabi Yunus ini. Pada hari ke-39 Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, naik perahu bersama kawan-kawan yang lain. Pas ke-39 sudah mulai ada tanda-tanda Allah akan mengazab kaum tersebut. Kaumnya Nabi Yunus ini langsung peka, wah ini nih tanda-tanda adanya azab yang akan turun kepada kita. Mereka mau tobat, nabinya malah kabur, nggak ada. Ternyata setelah Nabi Yunus naik kapal tersebut, Allah menguji beliau dengan mendatangkan berbagai macam cobaan, termasuk badai di sana. Nah kodanya takutlah, ini kita udah kolek nih. Kalau udah dikeluarkan satu orang, kita akan tenggelam semua. Akhirnya diundi di situ. Ketika diundi, keluarlah 3 kali nama yang terulang-ulang, Nabi Yunus. Mau tidak mau, Nabi Yunus dilemparkan ke tengah lautan. Allah menguji dia dengan dimakan oleh ikan besar. Nah, kejadian tersebut membuat Nabi Yunus merasa menyesal dan selalu berdoa. Dia ulang-ulang di dalam perut ikan dengan bunyi Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jika seandainya, kata Ali ini, jika seandainya Nabi Yunus ini tidak pernah menyesali perbuatannya, ada kemungkinan dia akan masih hidup sampai sekarang dalam ikan tersebut. Kata Ali, cerdasnya orang bisa menjawab kuburan, bisa berjalan sanggup nih. Oke, masih lanjut nih katanya. Tolong sebutkan hewan-hewan yang bukan hewan, makhluk Allah yang bisa mengajak kepada kaumnya, tapi bukan dari golongan jin dan manusia. Kalau kalian pernah baca dalam kisahnya Nabi Sulaiman, itu ada sebuah kisah di mana menceritakan di Bukit Semut. Nabi Sulaiman dan bala tentaranya ingin mengunjungi sebuah kota dan melintasi lembah tersebut. Kata si semut, wahai para kaumku, masuklah kepada rumah-rumahmu atau masuklah ke sarang-sarangmu, sebab Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati tempat ini. Jika kalian tidak masuk kepada rumah-rumahmu, maka kalian akan terinjak-injak. Nah,
Nah, jadi itulah, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan manusia, tapi mampu mengajak pada kaum. Masih mengikuti, oh keren, bisa terjawab terus. Masih ada lagi, dua lagi. Tolong sebutkan ya, makhluk Allah yang tidak keluar dari induknya. Yang kamu tanya itu pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Hawa, yang ketiga untaknya Nabi Soleh, yang keempat ularnya atau tongkat yang berubah menjadi ular atau tongkatnya yang Musa, yang terakhir adalah kambing yang merubah posisi lehernya Nabi Ismail. Itulah hewan-hewan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak keluar dari induknya. Dua pemuda tersebut ya, dua pemuda Yahudi tersebut merasa takjub dengan apa yang dijawab oleh Ali dan langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi satu orang lagi bilang, sebentar ada satu lagi yang belum kau jawab. Sampaikan kepada kita cerita pemuda yang memegang teguh ketauhidannya. Baiklah, akan saya ceritakan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Kata si orang ini, kalau dalam Al-Quran kita udah baca, tapi versi kamu apa? Apa yang diajarkan oleh Nabi kamu pada kamu? Kita pengen tahu. Kalau begitu, benarkah duduk kamu? Simak saya dengan baik-baik. Akhirnya Ali bilang begini ya, ada sebuah tempat di dekat Turki dan Yordan, namanya adalah tempat Atesus. Atesus ini adalah sebuah kota, julukannya seorang raja yang baik. Tapi rajanya meninggal. Kota tersebut ditinggalkan oleh raja yang baik dan terdengar kematiannya sampai kepada kerajaan Roma. Alhasil kerajaan Roma yang bernama Divianius itu pergi menyerang ke kota tersebut dan menguasai daerah tersebut. Setelah itu tempat Atesus ini dikuasai. Divianius mendirikan sebuah istana yang cukup megah, dari samping ke samping dan ke belakang itu cukup luas. Sampai-sampai dia punya menteri yang banyak. Di sebelah kanan 50, di sebelah kiri 50 menterinya itu. Dan penasihatnya ada 6. Di kanan 3, kiri 3. Nah, penasihat ini adalah andalannya Divianius. 6 orang yang cerdas. Jadi kalau misalkan 100 orang yang sedang berkumpul menteri memutuskan suatu hukum, tetap keputusannya ada di 6 pemuda ini. Jangan main-main sama 6 pemuda tersebut. Nah, 6 pemuda ini cikal bakalnya Ashabul Kahfi. Bagaimana kita baca semalam, ya kisahnya mungkin kalau baca terjemahannya akan cukup menarik. Kawan-kawan sekalian, 6 pemuda ini namanya ada Tamlika, Biksalbina, Mikaslimina, Martelius, Kalitus, Sidasius. Ini namanya banyak us-usan sama nak-nakan. Lumayan juga namanya tinggi. Tapi yang paling melekat itu namanya Tamlika, yang paling muda. Kawan-kawan semua, pemuda ini cukup dibilang sangat cerdas. Setelah terbangun istana tersebut, 30 tahun lamanya si Divianius ini menjabat sebagai raja di tempat itu. Kemudian Divianius bertanya, apakah kalian selama saya menjabat menjadi raja, pernah enggak kalian lihat saya sakit
ingusan meler, batuk-batuk. Tidak Tuan Raja. Kalau yang gak sakit-sakit itu siapa sih? Ya Tuhan lah. Sudikah engkau menyembah saya? Kalau kalian menyembah saya akan memberikan kesejahteraan hidup bagi kalian, baik harta, ya, pakaian, makanan dan lain sebagainya akan tercukupi. Akhirnya masyarakat itu mau menyembah Dikianius. Lama kelamaan kok jadi aneh gitu ya. 6 pemuda ini merasa perlu rapat pribadi. 6 pemuda ini akhirnya rapat di rumahnya Tamlika. Kata Tamlika, kalian aneh gak sih sama Dikianius? Dia tuh merasa jadi Tuhan, tapi kok punya kekurangan. Ya. Kekurangannya apa? Dia punya takut, lapar gitu, dan punya sifat-sifat lemah. Kan Tuhan itu terlepas dari sifat-sifat seperti itu. Ya juga ya. Kita tuh harus tahu, langit aja berdiri tanpa tiang, bintang-bintang juga berkelipat di malam hari. Itu pasti ada yang menciptakannya. Lantas usul kamu apa? Usul saya, mau nggak kalian semuanya meninggalkan harta yang diberikan oleh Dia? Kita akan tinggalkan demi mencari Tuhan yang sebenarnya. Nah, dari kisah ini, ya, kata Ali, jika seandainya di kalangan umat Muslim yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi, maka akan terhindar dari fitnah dajjal. Sebagaimana yang dirasakan oleh 6 muda ini, meninggalkan seluruh kekayaan yang dia miliki demi ketauhidannya. Nah, kawan-kawan semua, ceritanya dia 6 orang muda ini meninggalkan kota tersebut dan menuju ke sebuah tempat yang dimana tempat itu di Bukit Namlus, ya, bertemu dengan seorang gembala dan ada anjing kecil namanya Kitmir. Kemudian siapa sih pengembala ini nanya, sepertinya anda ini bukan dari orang-orang lemah, orang-orang miskin. Kelihatan muka manja. Memang kita ini dari bangsa. Jadi orang-orang manja itu kalau diajak jauh, kakinya pecah-pecah, sakit-sakit semua. Mau kemana? Saya kabur dari kerajaan Dikianius. Oh, gitu. Emangnya kenapa? Iya, walaupun Tuhan kita nggak mau menentukan dia. Kalau anda tahu suatu tempat yang di mana itu aman, tunjukkan pada kami akan memberikan upah pada anda. Akhirnya si orang ini mengembalikan kembalaannya ke tuannya dan ikut bersama rombongannya Tamlika. Masuk ke sebuah tempat yang Bukit Namlus. Di Bukit Namlus ini ada sebuah air terjun, ya, di belakangnya ada gua namanya Hemah. Masuklah, tapi sebelum masuk karena capek ya, dia mandi dulu. Kawan-kawannya si Tamlika ini mandi dulu. Kalau orang yang capek mandi pasti ngantuk. Udah enak nih udah mandi. Santai-santai akhirnya ketiduran. Pas tidur bangunlah satu persatu, dari mulai Tamlika sampai semuanya bangun dan merasa lapar. Akhirnya karena Tamlika ini tuh ketua rombongan, ya saya aja lah yang belanja. Dia keluar, akhirnya nggak ada, aneh. Semakin penasaran lagi, bodo amat lah. Yang penting mah saya pergi dulu cari roti, karena tempat makanan itu ada di daerah kerajaan, pasar itu. Akhirnya pergi ke sebuah tempat roti. Bang, ini roti berapa? 1 dirham. Pas ngeluarin uangnya, si tukang roti ini ngomong, Anda ini nyolong uang kuno dari mana? Nemu dari mana? Oh, ini uang saya. Baru kemarin hasil jual kurma. Jangan bohong. Ini uang kuno. Uang kuno ini barang siapa yang menemukan barang kuno, maka 5%-nya akan dikisahkan ke raja. Kekeh tuh dua-duanya saling ngotot. Ini bukan uang kuno karena uang saya, kata Tamlika. Kata si pedagang ini uang kuno. Akhirnya dibawa ke raja. Raja, dia nih beli roti saya pakai uang kuno. Bukan aja, ini uang saya.
Udahlah jangan berkelit, kata raja. Barang siapa yang menemukan uang kuno atau barang kuno, 5% kerajaan masuk. Kok gitu sih? Anda ini raja apa? Saya raja lama, apa raja baru? Saya raja baru, namanya Abdullah. Anda dari mana? Saya dari sini. Saya zamannya Dikianius. Oh, Anda menyebutkan seorang raja yang zalim pada zaman ratusan tahun yang lalu. Kaget si Tamlika. Ratusan tahun yang lalu katanya. Kita tidak ada berapa tahun, si Tamlika. Alhasil, saya serius orang sini. Kalau betul kamu orang sini, tunjukkan rumah kamu di mana, kata raja. Antar tentara antar aja. Tentara Dikianius Abdullah mengantar si Tamlika ke rumahnya. Ketika masuk ke suatu tempat, di mana rumahnya ada di situ, orang yang menghuni tempatnya Tamlika dulu keluar. Ini ada apa rame-rame? Saya mau mengantarkan orang ini orang aneh, nggak tahu dari mana, mengaku-ngaku orang sini. Katanya rumah ada ini rumahnya dia. Betul, ini rumah saya. Emangnya ada siapa? Kata si kakek tersebut. Nah, Tamlika menyebutkan, saya adalah Tamlika putra Filistin. Dia kaget. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi Isa di dalam kitab Injil. Ini adalah datuk saya, nenek moyang saya. Saya pernah membaca di dalam Injil bab 7 sleeper, 7 pemuda yang tertidur, katanya akan dibangkitkan lagi. Ini adalah datuk saya. Akhirnya kagetlah semua yang ada di situ, termasuk rajanya. Diarak-araklah si Tamlika ini, dipuji-puji gitu ya, sampai disuruh naik kuda dan sebagainya. Singkatnya, Tamlika mengajak ke kawan-kawan untuk pergi ke Bukit Nablus, memberikan roti yang dia bawa pada kawan-kawan yang sudah lapar. Tapi syaratnya kawan-kawan yang ikut bersama Tamlika ini nggak boleh ikut ke atas bukit itu, karena khawatir teman-teman yang ada di atas itu merasa pasukan Dikianius akan menangkapnya. Dia pergi ke atas sendirian dan memberikan roti-roti. Kawan-kawannya bertanya, Dikianius Tamlika, gimana perjalanan kamu? Aneh. Kok aneh? Iya, rajanya udah ganti. Terus si air terjunnya udah nggak ada, semuanya berubah. Namanya kenapa? Kita tidur terlalu lama. Namanya berapa tahun? Sekitar 309 tahun. Jadi Allah SWT telah mengamankan kita dari perbuatan zalim Dikianius. Dan kita alhamdulillah sudah menemukan kekuasaan Allah SWT di sini. Kita pergi aja yuk, kata si Tamlika ke bawah. Janganlah kita khawatir dikultuskan oleh mereka sebagaimana di zamannya Nabi Musa, di zamannya Bani Israel, seperti Nabi yang disangka-sangka anak Tuhan, yaitu Uzair. Dia juga tertidur lama seperti kita, dia hafal Taurat. Bahkan Nabi-nya pun, Nabi Musa, kata Bani Israel itu lewat, seperti Uzair, dia itu hafal Taurat. Maka Uzair itu diatas negara, dia dikultuskan. Khawatir kita seperti dia, maka kita berdoa kepada Allah supaya tempat ini dihilangkan dari pandangan manusia dan kita diselamatkan. Nah, singkat cerita, si pemuda yang Yahudi ini langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Ali dan Umar dan dinyatakan mereka masuk Islam. Kawan-kawan semua, maaf mungkin yang terlalu panjang. Mudah-mudahan dari kisah singkat ini, dari kecerdasan yang Ali berikan kepada 3 pemuda Yahudi, mampu menular kepada kita. Bagaimana seorang pemuda seperti kita, kaum muslimin, memberikan jawaban logis yang membuat orang-orang yang bertanya itu semakin tercerahkan. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.